Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Sinta Prasalenata. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan jaringan komputer. Ada yang tahu nggak apa sih jaringan komputer dan arsitektur itu? Yang belum tahu, arsitektur dan jaringan komputer itu membahas tentang input dan output yang ada di komputer. Komputer input device yaitu ada mouse, ada keyboard, kamera, joystick, kemudian ada mic, kemudian ada scanner, touchscreen, dan USB flash drive. Dan outputnya sendiri ada monitor, ada handphone, ada speaker, external hard drive, kemudian ada printer, plotter, scanner, projector. Alat input komputer. Apa sih alat input komputer? Alat input komputer itu yang digunakan untuk menerima data pengguna dalam bentuk teks, angka, gambar, ataupun input digital lainnya. Dengan adanya alat input akan membantu pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer. Kemudian, ini adalah contoh alat input komputer. Yang pertama ada mouse, ada keyboard, ada mouse, scanner, dan lain-lainnya. Nah, keyboard berfungsi untuk memasukkan printer secara langsung berupa data-data yang melambangkan huruf, angka, simbol, karakter khusus, dan berupa perintah shortcut. Nah, ini mouse. Mouse juga digunakan untuk memberikan perintah melalui pointer atau cursor. Dengan menggunakan mouse, perintah juga bisa dilakukan secara praktis dengan cepat dibandingkan keyboard dengan cara klik dan double klik. Mouse itu sendiri terdiri dari 3 tombol. Yang pertama sebelah kiri, kemudian yang kedua tengah, kemudian tombol kanan. Scanner. Nah, scanner ini alat yang mempunyai kemampuan untuk memindai, menduplikat objek menjadi digital. Digunakan untuk memindai suatu dokumen, baik itu digunakan untuk menyalin dokumen, dokumentasi, maupun pengolahan dokumen. Macam-macam scanner. Yang pertama ada drum, kemudian ada roller, kemudian ada flatbed, kemudian ada film, kemudian ada handheld. Alat output komputer. Nah, ini kita menjelaskan tentang alat output komputer. Apa sih alat output komputer? Alat atau perangkat keluaran yang digunakan oleh sistem untuk menyediakan dan menyajikan data atau informasi yang telah diproses kepada pengguna. Dengan adanya alat output akan sangat membantu pengguna untuk melihat dan mengetahui data informasi yang telah diproses. Nah, ini ada beberapa komponen output, yaitu ada monitor, printer, speaker. Nah, monitor komputer apa sih? Monitor komputer itu adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik dalam hal ini juga berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor. Gambar yang ditampilkan adalah hasil dari pemrosesan data ataupun informasi masukan. Nah, ini adalah macam-macam layar monitor. Yang pertama itu ada CRT, ada plasma, ada LCD, ada LED, dan ada OLED. Printer sendiri adalah berasal dari kata print yang berarti cetak. Dengan demikian, printer adalah sebuah alat untuk mencetak. Dalam dunia komputer, printer juga termasuk perangkat output.
yang menyajikan representasi, tulisan atau grafis pada sebuah kertas atau media semacamnya. Nah, kemudian printer juga digolongkan berdasarkan pemakaiannya loh. Yang pertama ada perorangan, kemudian jaringan, kemudian virtual, dan 3G. Nah, ini juga printer dikategorikan berdasarkan teknologi juga. Yang pertama ada dot matrix. Ini dot matrix. Yang kedua adalah ada inkjet. Nah, ini inkjet. Kemudian ada laserjet. Nah, ada lagi speaker. Nah, speaker itu apa sih? Kan kita sering pakai speaker tuh, kita belum tahu speaker itu apa. Speaker komputer adalah perangkat output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses dari CPU berupa suara atau audio. Dan speaker juga akan mengeluarkan suara dari komputer, baik suara musik player maupun suara dari video. Dalam konteks komputerisasi, speaker juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengubah gelombang listrik yang semula dari perangkat audio atau suara menjadi gelombang getaran, yaitu berupa suara itu sendiri. Ini ada beberapa bentuk speaker. Ada yang seperti handphone, mic, kemudian biasanya yang kita pakai. Kemudian ini adalah referensi dari materi yang saya sampaikan. Nah, dari sini semoga membantu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.